Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat trader FBS. Terima kasih sudah hadir dalam live Telegram kita. Uh, kita akan membahas dengan judul CPI masih panas, apakah dolar akan terus menguat? Ya. Jadi ini akan membahas lebih detail mengenai kejadian kemarin, mengenai rilis CPI. Lalu juga nanti kita akan melihat outlook dari emas berikutnya, ya. Mungkin kita juga nggak akan lama, mungkin hanya setengah jam untuk kita membahas hal ini. Tapi nanti tergantung pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan ataupun nanti ada yang tunjuk tangan untuk ingin bertanya, boleh kita kasih waktu nanti. Oke, jadi secara fundamental ya teman-teman, bahwa kemarin itu ada rilis data inflasi Amerika, yaitu Consumer Price Index atau CPI. Itu adalah indeks harga konsumen, di mana ketika angka harga konsumen itu naik, maka dianggap CPI itu mulai memanas, ya. Sedangkan kalau CPI-nya itu mulai bergerak turun, itu bisa dianggap sebagai inflasi Amerika itu mendingin, gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah angka CPI-nya itu sekarang berada di angka berapa. Nah, patokannya yang pertama adalah target angka CPI dari Bank Sentral adalah 2%. Ya, 2%. Ketika inflasi suatu negara itu berada di atas angka target tersebut, yang di atas 2%, maka dianggap inflasinya mulai memanas, apalagi ketika terjadi inflasinya jauh di atas 2%, seperti tahun lalu sempat terjadi ke angka 9%, ya, 9%. Nah, itu dianggap inflasinya sangat panas dan itu butuh antisipasi dari Bank Sentral, karena memang tugasnya Bank Sentral adalah mengendalikan inflasi, ya. Nah, kalau jauh di atas 2%, itu memang harus dikendalikan oleh Bank Sentral dengan cara melakukan kebijakan pengetatan. Nah, salah satu cara pengetatan kebijakan adalah dengan menaikkan suku bunganya, ya. Jadi tahun lalu Fed itu menaikkan suku bunganya dari 0,5% sampai ke 5,5% suku bunga saat ini. Untuk apa? Untuk meredam inflasi yang sempat naik sampai di angka 8 atau 9% waktu tahun lalu, ya. Nah, setelah itu mulai turun, seiring dengan kenaikan suku bunga. Jadi ketika inflasinya itu naik, terus suku bunga dinaikkan, maka inflasinya akan mulai turun, gitu ya. Nah, seiring dengan itu, Bank Sentral akan memantau lagi apakah inflasi itu masih dianggap tinggi ataukah sudah bisa dikendalikan, ya. Jadi yang tugasnya Bank Sentral adalah mengendalikan inflasi, ya. Karena apa? Karena kalau inflasi sudah tidak terkendali, maka ekonomi suatu negara tersebut mungkin akan kacau balau, ya. Mungkin juga mata uangnya akan terus melemah, ya. Karena memang ketika inflasi naik, yang tadinya kita punya uang, misalkan kalau dalam rupiah kita punya uang 12.000, bisa beli beras 1 liter, ya, bisa beli beras 1 liter. Ketika terjadi inflasi, 12.000 itu hanya bisa membeli beras setengah liter atau di bawah 1 liter tersebut, ya. Itulah kenapa inflasi itu harus dikendalikan, ya. Atau dengan kata lain, 1 liter beras menjadi 15.000 atau menjadi 18.000. Jadi uang 12.000 yang tadinya bisa beli 1 liter hanya bisa beli mungkin setengahnya atau 3/4-nya, ya. Gitu. Nah, kalau itu terjadi lama, maka kemungkinan si konsumen atau warga negara tersebut akan kewalahan menghadapi inflasi. Nah, disitulah tugasnya Bank Sentral dan pemerintah untuk mengendalikan inflasi tersebut, ya. Nah, saat ini angka inflasi Amerika kemarin sudah di angka 3%, 3,1%, ya. Kalau kemarin kita lihat lagi aja di websitenya Trading Economic, ya. Ini
kita share dulu, share screen dulu ya, share screen. Di Trading Economics itu adalah ada banyak data-data ekonomi dari seluruh negara, bahkan detail sampai komponen ekonominya, komponen datanya mau apa. Ya. Saya cek dulu. Kalau ada masalah mengenai live ini, silakan ketik di chat ya, di grup chat. Misalkan suara nggak kedengeran atau gambar belum di-share, itu silakan ketik di chat. Oke, kita lihat indikator inflasi yang kemarin. Ya. Kemarin apa ya? Inflation rate Amerika, United States. Nah, ini adalah data inflasi Amerika ya. Ini di tahun lalu sempat naik 6% ya, ini mulai turun di sini ya. Sempat mencapai 3% ya. Jadi dengan kondisi suku bunga yang tinggi ya, maka inflasi bisa menjadi turun ya. Sempat turun ke 3%, lalu dia naik lagi ke 3,7%, lalu dia sempat turun. Nah, saat ini adalah di angka 3,1%. Artinya dengan adanya grafik yang seperti ini, ya, itu Bank Sentral menganggap dengan suku bunga saat ini 5,5% itu sudah mampu mengendalikan inflasi. Artinya dia juga tidak perlu lagi naikin suku bunga, tapi ada tekanan lain untuk memangkas suku bunga karena dari sisi bisnis, ya, bisnis di negara tersebut juga membutuhkan suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Kalau di sini 5,5% dia mampu mengendalikan inflasi, tapi di sisi lain dengan suku bunga 5,5% bisnis bisa menurun, ya, bisnis bisa menurun. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh Fed adalah dia turun di bawah 3%, bahkan mendekati 2%. Itu adalah mungkin prediksi saya adalah itu ancang-ancang untuk Bank Sentral akan mulai memangkas suku bunganya. Jadi kalau dia turun, kalau kemarin beneran turun ke 2,9 seperti diperkirakan, kemungkinan bulan Maret pun juga sudah akan ada pemangkasan suku bunga. Tapi ternyata bulan ini, bulan Januari, inflasi bulan Januari itu dirilis di angka 3,1, masih di atas 3%. Ya, jadi masih dianggap panas oleh pasar dan juga oleh Bank Sentral. Nah, kelihatannya di mana? Kelihatannya adalah ketika ada respon dari pasar obligasi. Jadi yield obligasi kemarin itu sempat naik sehingga mendorong dolar untuk menguat. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin bingung kenapa kok dolar menguat cukup signifikan, yang lainnya jatuh, bahkan emas pun jatuh ke bawah 2000, ya penjelasannya adalah bahwa kemarin yield obligasi Amerika merespon, pasar obligasi Amerika merespon dengan yield yang menguat. Dan yield yang menguat itu mendorong mata uang dolar menjadi ikut menguat juga. Ya, jadi cukup signifikan sehingga dolar ikut menguat dan yang lain terkoreksi. Gitu ya. Walaupun inflasinya turun dari 3,4 ke 3,1, tapi tetap di atas perkiraan, maka itu memicu yield obligasi Amerika itu menjadi naik dan mendorong dolar untuk menguat, gitu ya. Jadi perkiraan saya adalah ketika nanti inflasi, misalkan bulan Maret nih, berarti inflasi bulan Februari, rilisnya bulan Maret. Kalau dia turun di bawah 2%, di bawah 3% atau di 2,9 atau 2,7, kemungkinan juga akan ada pemangkasan suku bunga, ya, entah di Maretnya atau di bulan Mei ya, yang pasti ketika turun di bawah 3%, pasti mereka akan berpikir, oke, ini saatnya untuk memangkas suku bunga. Ya. Nah, memangkas suku bunga juga nanti bertahap. Karena apa? Kalau dipangkas terlalu besar dengan secara tahapannya juga cepat, terlalu cepat, ntar inflasi bisa balik naik lagi. Ya. Karena apa? Karena seperti saya pernah bilang bahwa ini adalah siklus ekonomi, di mana ketika ekonomi bergerak bagus, positif, full employment, maka itu nanti akan mendorong inflasi untuk naik. Ya. Nah, ketika inflasi naik, Bank Sentral melakukan antisipasi, membuat inflasinya menjadi turun, ekonomi juga ikut turun, nah, nanti baru
Bank sentral akan memangkas suku bunganya lagi supaya memicu lagi ekonomi Amerika untuk kembali naik, gitu ya. Jadi itu sebuah siklus ekonomi yang harus kita perhatikan karena ini saat ini isunya seperti itu, ya. Kalau misalkan beberapa belakangan, kayaknya kita dulu nggak membahas inflasi sampai sebegini intensnya, karena memang di beberapa waktu, beberapa periode, memang isunya beda-beda, ya. Nah, saat ini 2 tahun terakhir ini adalah isu inflasi dan isu suku bunga. Ya. Jadi saat ini apa yang ada di pikiran bank sentral dan apa yang ada di pikiran pasar adalah inflasi Amerika masih panas. Selama berada di atas 3%, dianggap masih panas, dan itu bisa memicu penguatan dolar. Karena apa? Karena suku bunganya berada di angka 5,5%. Ya. Kenapa sih dia nggak naikin lagi supaya dia tetap tidak naikin suku bunga lagi supaya dia jatuh inflasinya jatuh di bawah 3%, ya? Ya karena memang tugas dia adalah mengendalikan atau bukan menjatuhkan inflasi, gitu. Jadi harus dikendalikan dulu supaya nanti ekonominya soft landing, gitu ya. Jangan sampai ekonominya tuh crash. Oke, itu dari sisi fundamental. Sekarang kita akan beralih ke sisi, sebentar, kita balik lagi ke Frank Factory, ya. Kita akan balik ke Frank Factory, bahwa minggu ini masih akan ada rilis dari Amerika, yaitu inflasi juga, yaitu yang hari Jumat PPI. Ya, PPI itu dari sisi produsen. Kalau kemarin CPI, consumer price, harga konsumen, sekarang untuk hari Jumat nanti ada producer price, harga produsen. Ya, jadi harus dibedakan. Jadi inflasi itu ada dua, inflasi konsumen, ada inflasi dari sisi produsen. Ya. Sama, kalau misalkan PPI-nya naik, dolar menguat. Kalau PPI-nya turun, berarti dolar bisa melemah. Sama ininya reaksi dolarnya. Ya. Nah, selain PPI, hari Kamis besok itu nanti akan ada retail sales, ya. Jadi jam 8:30 besok itu ada banyak rangkaiannya. Ada retail sales, ada unemployment claim, ada manufacturing dan industrial production. Nah, ini cukup penting besok, ya, 8:30 dan jam 9, sehingga kemungkinan besok akan ada pergerakan. Ya, itu dari sisi Amerika, ya. Nah, kita juga patut memperhatikan mengenai inflasinya Inggris, ya. Bagi teman-teman yang trading GBP USD, kita bisa lihat bahwa GBP CPI-nya tetap di angka 4%, padahal forecast-nya naik menjadi 4,1, sehingga angka aktualnya di bawah perkiraan, ya. Angka aktualnya 4%, perkiraannya 4,1%, sehingga dolar sterlingnya menjadi melemah tadi siang, ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sterling itu jatuh lagi, karena rilis CPI-nya, CPI Inggris, ya, CPI Inggris itu lebih rendah dari perkiraan, ya. Tapi di angka 4% ini sebenarnya masih tinggi karena target bank sentral BOE-nya memang masih sama dengan di 2%. Ya. Nah, nanti malam jam 10 ada Bailey Speaks. Nah, ini juga cukup penting, tapi ini penting untuk di sterling. Ya. Oke, kita lanjut ke teknikal emas. Kita lihat di sini, teman-teman, kemarin kita lihat ada kejatuhan emas. Ketika kemarin sempat kita mencoba untuk buy, dan ternyata dia turun karena data CPI-nya memang di atas perkiraan pasar sehingga menguatkan dolar. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kejatuhan kemarin itu menembus banyak support, bahkan level psikologis 2000 di sini juga ditembus. Artinya ketika emas berada di bawah 2000, maka tekanan bearish itu bisa lebih kuat. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini ada posisi nyangkut di atas 2000, terus equity-nya nggak kurang kuat, ya itu bisa dikuatkan atau bisa di switch. Ya. Jangan di average, karena kalau di average ketika dia turun lagi itu menjadi sia-sia nanti. Ya. Tapi kalau misalkan siap untuk menguatkan equity, ya mungkin bisa diperkirakan. Tapi kalau
secara teknikal emas berada 2000 itu lebih cenderung atau memiliki bias bearish, ya, kecenderungan bearish. Jadi kita lihat dulu di daily-nya. Daily-nya bearish berapa kali sudah 1, 2, 3, 4, bahkan ini tambah lagi, tambah panjang 5. Dan dia berada sekarang di MA 100. Ya, ini MA 100. Sehingga kalau dia tembus, dia akan menuju MA 200. Oke, ini targetnya adalah MA 200 kalau dia berhasil tembus. Oke, kita bisa lihat MA 200 di sini cukup menahan kejatuhan emas, ya. Ketika dia sentuh MA 200 dia balik lagi, terus ini juga mencoba untuk turun, belum sempat MA 200 tapi di MA 50-nya dia udah balik lagi. Oke. Nah, saat ini dia berada di bawah MA 50 tapi berada di atas MA 100 dan 200. Dan kalau ini ditembus, maka MA 200 ada target berikutnya. Ya, target berikutnya yaitu di MA 200 ada di 1965. Itu adalah target bearish jika emas bergerak bearish lanjutan. Ya. Kenapa ada bearish lanjutan? Karena di sini bearish yang tadinya kecil-kecil ini, ya, ini mulai bodinya mulai besar. Ini bodinya juga walaupun mengecil tapi ya masih ada bodinya ya dibanding yang dua ini. Lalu kemarin bikin bodi yang panjang. Artinya apa? Artinya sentimen bearish masuk ke pasar menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih kuat. Sehingga kita bisa berpatokan atau kita bisa berasumsi bahwa tekanan bearish di bawah 2000 ini ya masih kuat gitu ya. Masih kuat. Walaupun nanti kita lihat apakah ada peluang untuk rebound, apakah ada peluang untuk bullish, kita lihat nanti. Oke, ini kan kita cara menganalisa teknikal dari time frame yang besar seperti itu. Ya. Lalu turun ke H4, kita H4 apakah kita bisa lihat ada peluang untuk rebound? Ya mungkin saja. Ini saja bisa rebound karena apa? Pertama di sini indikatornya sudah berada dekat kondisi oversold. Oversoldnya di 20% kalau saya settingnya. Sedangkan kalau defaultnya 30%, tapi saya setting 20%. Ya. Dan juga di sini terjadi sideways dengan body kecil-kecil, ya, body kecil-kecil. Terus di sini ada juga ini hampir sama kayak ini apa sih, hammer apa hanging man gitu ya. Saya lupa hammer atau hanging man. Oke. Di sini kalau dia gagal rebound ke 2000, ya teman-teman, maka kita harus mencari support di bawahnya. Support di bawahnya tadi yang paling jauh di MA 200 daily adalah 1965. Sekarang 1989. Sehingga apakah mampu emas mencapai 65? Ya, masih mungkin karena apa? Masih ada 3 hari nih. Sekarang Rabu, Kamis, Jumat, ya. Jumat nanti juga akan penentuan rilis PPI-nya mau kemana. Ya. Kalau di H4 kita lihat posisi support, ya kita lihat low sebelumnya di sini, ya. Jadi kalau untuk mencari support biasanya paling mudah adalah mencari low sebelumnya dia mana, ya. Kalau di sini nggak mungkin karena sudah ditembus low sebelumnya adalah ini, ya. Jadi ini adalah salah target support yang bisa mungkin dicapai oleh emas ketika turun saat ini, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari ini supportnya mana sih, kita trace back ke belakang, low yang bisa kita pakai, ya. Low sebelumnya yang bisa kita pakai. Nah, di sini bisa kita pakai di 1981 adalah target, 81 atau 82 itu adalah target low, support low sebelumnya. Ya. Lalu berikutnya bisa juga di sini di low-nya dia terakhir di 1973. Nah, ini adalah support-support yang bisa kita gunakan. Apakah nanti ini bisa menjadi target bearish-nya emas? Gitu ya. Kalau target bullish atau target rebound tetap di angka 2000. Pertamanya pasti di angka 2000. Nah, kita lihat lagi di H1-nya. Di H1-nya ini bisa kita lebih kita lihat seperti biasa kalau terjadi pergerakan tajam, dia akan melakukan sideways. Nah, biasanya sideways ini bisa digunakan oleh pasar untuk menilai apakah benar nih posisi mereka melakukan sell, ya. Jadi mereka sedang sideways itu seperti berpikir ulang. Kalau kemarin di sini dia melakukan kepanikan, mungkin ada panic selling. Wah, ini CPI-nya
panas, berarti dolar akan menguat. Panic selling, oh sell gitu. Ada panic selling. Nah, biasanya setelah panic selling itu atau panic buying mungkin juga terjadi juga, maka dia selalu melakukan konsolidasi. Ya, konsolidasi bisa disebut sideways, bisa base. Ya, kalau misalkan kita pakai drop base drop, terus kalau naik apa sih saya lupa terus. Ya, jadi itu bisa jadi disebut dengan base. Nanti dia berpikir lagi apakah dia akan balik ke atas ataukah dia akan turun ke bawah. Nah, jadi kesimpulannya ketika mereka sedang berpikir ulang ini, apakah rasional kemarin mereka sell, maka dia akan jika iya jawabannya maka dia akan melanjutkan sell. Ya. Tapi jika tidak dan mungkin ada data lagi yang masuk, dia akan melakukan rebound atau koreksi ke atas. Ya. Terutama ketika di dekat-dekat area psikologis itu biasanya diuji dulu, baru ntar bisa turun. Itu biasanya orang-orang spekulan tuh, wah ini orang pasti mikir akan jatuh lagi nih, sama mereka di buy dulu, seakan-akan tembus 2000, habis itu jatuhin lagi. Itu yang harus kita waspadai, karena kita adalah trader retail yang informasinya tidak selengkap trader-trader besar. Ya. Jadi kesimpulannya emas ini masih punya kans untuk turun ke berapa tadi? H4, 83, ya. 82 atau 81, lalu berikutnya 73, nah berikutnya adalah di 65. 65 itu adalah target daily. Ya. Target grafik di daily adalah 65. Kalau di H1 kita bisa lihat di sini ada sedikit divergensi, sehingga kemungkinan rebound masih bisa dicapai, ya, kemungkinan rebound. Nah, teman-teman kalau di sini mau buy boleh, tetapi tetap pakai stop loss di ujung sini ya, di ujung low-nya. Jadi karena kalau dia tembus low-nya, atau di sini juga boleh stop loss-nya SL, atau di sini SL di low, ya. Karena apa? Karena kalau seperti tadi saya bilang, dia spekulan bisa aja ngangkat dulu, tapi setelah itu dia akan dijatuhkan secara cepat juga. Jadi buat teman-teman yang punya buy bisa ketinggalan nanti. Tapi di sini bisa buy dulu karena apa? Karena ada divergensi bullish di H1. Ya. Targetnya juga nggak perlu jauh-jauh. Kalau sekarang di 91 ya 95 aja udah cukup. Atau kalau nanti sentimennya naik bisa sampai 2000 ya oke lah. Ya. Tapi di 2000 kita lihat lagi nanti dia mau turun atau mau lanjut naik. Ya. Oke, itu pembahasan kita malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan saya buka sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya, baik fundamental maupun yang teknikal. Silakan tunjuk tangannya, buka sambil saya menyapa ya yang sudah datang. Bapak ada Miao Chiu, ada Titik, ada Muhammad Irfan, ada Muhammad Beni, Ibu Yanti, terus Darul Qutni, Mujazin, Pak Sigit, Pak Gwen Permata. Nah, ini ibu apa pak nih nggak tahu. Gwen, Tumpal Marpaung, Ramdan Ivani, terus ada ini orang Rusia mungkin, Sopa, Apaksra, ada Ismail Iskandar, Pak Joni Salim, Pak Mochi Mocha, Pak Abu Koim, Ricky Morgan, IPT OPK, Ibu Nisma, Pak Totok Subagio, dan Pak Rudi Gani. Terima kasih sudah hadir dalam live telegram kita. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tunjuk tangan dulu. Ya. Tunjuk tangan, nanti kita buka. Silahkan Pak Ismail Iskandar. Oke, Pak Doi sebentar ya, nanti setelah Pak Ismail Iskandar. Silahkan Pak Ismail Iskandar. Dibuka ininya Pak, mic-nya di mute, di unmute dulu. Pak Ismail boleh mic Bapak di unmute, terus coba bicara Pak. Oke, sambil menunggu Pak Ismail, Pak Doi dulu deh boleh. Pak Doi, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Iya Pak, mau nanya, ini kan temanya kan CPI masih panas ya, dolar menguat atau melemah berarti ya? Ya. Nah, Kalau untuk CPI malam panas ini, biasanya menguat Pak. nah ini perkiraan untuk news nanti yang keluar ini akan menunjukkan potensi apa nih? Apakah CPI masih panas atau bakal melemah Hari nih ini untuk dolar? CPI-nya kan kemarin Pak. CPI-nya kemarin. Uh, CPI-nya kan kemarin sudah.
hari Yuk, yuk Selasa. kan ini kan dari temanya kan masih panas ya, nah makanya mau nanya sih Ya. soal itu sih. Mhm. Mungkin ide aja sih sekian, mungkin kayak apa masih panas atau tidak. Jadi kayak untuk membantu juga kayak dari news untuk ngebantu hasil dari analisa teknikal. Oke ya. Oke, jadi kemarin itu adalah perkiraannya di angka 2,9 ya. Perkiraannya ada di angka 2,9 sedangkan sebelumnya berada di angka 3,4%. Nah, hasilnya aktualnya adalah di 3,1%. Secara angka sebelumnya dan aktual itu turun dari 3,4 menjadi 3,1%. Tetapi karena kita harus membandingkannya dengan perkiraan pasar atau perkiraan yang sudah disurvei di angka 2,9, maka angka 3,1 itu masih dianggap memanas. Ya. Memanas artinya di atas 2,9 itu berarti inflasinya masih panas. Gitu ya. Padahal itu posisinya turun dari 3,4 menjadi 3,1. Tapi terlihat dari respon di pasar obligasi yang tadi saya sebutkan, bahwa di pasar obligasi merespon data itu dengan kenaikan yield. Nah, biasanya kalau ada kenaikan yield obligasi bahkan mungkin yang 10 tahun, biasanya acuannya yang 10 tahun, ya, itu akan mendorong dolar untuk menguat. Jadi kalau kemarin itu terjadinya seperti itu, Pak. Ada reaksi dari pasar obligasi, lalu di pasar obligasi mendorong dolar untuk menguat sehingga yang lainnya menjadi melemah. Gitu. Jadi dolar menguat, yang lain melemah. Nah saat ini kesimpulan dari data tersebut adalah inflasi Amerika itu masih panas. Nah perkiraan saya panas dan tidak panas itu sebenarnya apakah dia bisa jatuh di bawah 3%, ya? Karena terakhir angka paling bawahnya adalah 3%, ya, terjadi di bulan uh, udah lama sih, tahun 2023 mungkin September atau Agustus gitu. Itu terjadi dua uh, di 3%, ya, di 3%. Terus habis itu naik lagi ke 3,7. Nah saat ini turun lagi ke 3,1. Nah jadi perkiraan panas atau tidak panas adalah kemungkinan angkanya adalah di 3%. Jadi level psikologisnya di situ. Ketika besok rilis bulan Maretnya untuk inflasi bulan Februari, jika dia beneran jatuh ke bawah 3%, ada potensi bahwa bank sentral berpikir, wah inilah saatnya untuk memangkas suku bunga. Ya ntar mungkin nggak bulan Maret itu juga, tapi mungkin akan menjadi bulan Mei. Ya. Makanya nih ketika sekarang ini masih ada di atas 3,1%, jadi pasar menganggapnya inflasinya masih panas. Sehingga dolar masih bisa berpotensi untuk menguat. Nah itu secara fundamental. Nah, secara teknikal tadi saya sudah sebutkan, kalau emas itu mesti punya potensi rebound ke 2000, ya kalau kita lihat dari H1-nya tadi ada divergensi, tetapi tekanan bearish secara daily itu masih dominan tekanan bearishnya. Targetnya di grafik daily adalah 1965. Sedangkan untuk target H4 itu tadi ada di 82 dan 73. Ya, 82 dan 73 betul. Itu adalah target H4-nya. Kayak gitu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Doi. Terima kasih. Pak Ismail Iskandar, bisa masih mau bertanya? Silakan Pak. Belum belum kedengeran? Itu ada tanda mic yang masih dicoret tuh diklik Pak. Oh, mungkin error. Kalau error di chat di ini aja Pak, di chat nanti coba saya jawab di grup ya. Oh ya, kita juga ada pengumuman giveaway ya, ada pengumuman giveaway. Nah, ini teman-teman ikutin caranya, ikutin apa namanya? Perintahnya aja. Nanti akan diumumkan ketika sedang apa nih? Ini kayaknya nanti ada tempatnya giveaway-nya siaran langsung oleh Andres Talasinos ya, jadi itu mungkin giveaway-nya di situ, jadi ikutin siaran langsungnya bersama Andres Talasinos. Ini biasanya saya belum tahu di YouTube-nya FBS atau di Instagram, jadi ntar coba ikutin aja ya, saya coba tanyakan dia di YouTube atau di Instagram karena ini kayaknya programnya Instagram ini.
Oke, Ibu Gwen, apa Pak Gwen ya? Silakan Gwen Permata yang 0257 sebentar dulu ya. Silakan. Ya, halo, Ya, selamat Ibu. malam. Ya, Ibu Gwen, silakan Bu. Halo, selamat malam. Bisa Ya, selamat jelas malam ya Bu. Pak suaranya? Ya, udah kedengeran. Oh, ya, Pak mau tanya nih. Kan jarang sekali dibahas masalah crossfire. Mau dong secara analisa teknikal GBP JPY dibahas dong. GBP JPY, oke. Ya, Saya share screen dulu. Oke, GBP JPY kita biasanya akan analisa dari daily dulu. Ya, di sini terlihat di sini daily ada kenaikan hingga berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle naik dan dia semua menembus resisten. Lalu saat ini, hari ini dia terjadi koreksi. Nah, jadi koreksi hari ini karena data ya Bu. Jadi dari siang ada data inflasi GDP, jadi sehingga GDP-nya turun dan GDP JPY saat ini sedang terkoreksi. Ya. Jadi data inflasi Amerika tadi siang inflasi Inggris itu tadi siang lebih rendah dari perkiraan, walaupun masih di 4% ya, tapi dia berada di bawah perkiraan sehingga menekan atau menurunkan pound sterling. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada pergerakan bearish karena memang GDP-nya turun, ya itu bisa terjadi. Juga yen-nya juga tertekan menguat itu karena tadi salah satu ofisialnya bersiap-siap untuk intervensi Bu, karena yen USD JPY itu sekarang berada di 150. Nah, tahun lalu atau 2 tahun lalu angka 150 itu disentuh lalu terjadi intervensi dari BOJ ya, sehingga dari 150 langsung turun ke bawah 150 karena ada intervensi. Nah, saat ini official atau pejabat Kementerian Keuangannya sudah mengumumkan akan bersiap-siap ya, belum melakukan intervensi tapi akan bersiap-siap kalau saja yen-nya itu melemah secara signifikan lagi di atas 150 ya. Jadi itulah yang membuat pasar menjadi lebih berhati-hati ketika yen itu berada di 150 terhadap dolar ya. Nah, secara teknikal GBP JPY juga harus sedikit berhati-hati, yang mungkin bisa menjadi koreksi, menjadi alat koreksi atau alasan untuk koreksi. Tapi secara teknikal ini sudah berada di atas support 188.33, itu juga menunjukkan bahwa dominasi bullishnya masih ada ya. Ini secara daily. Dan secara daily pula kita bisa pakai analisa namanya Fibonacci expansion. Nah, itu berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan yang retracement. Fibonacci expansion adalah untuk melihat seberapa jauh suatu aset itu akan bergerak melanjutkan trennya ya. Jadi kalau bedanya sama retracement, kalau retracement itu seberapa jauh aset itu akan terkoreksi, retrace. Kalau expansion seberapa jauh dia akan melanjutkan trennya. Nah, di sini targetnya adalah kalau target bullishnya dari 191.53 itu adalah target daily-nya GBP JPY. Nah, untuk target koreksinya dia harus menembus 188.33 untuk dia balik lagi turun ke bawahnya. Jadi support saat ini Bu itu ada 188.33 gitu ya. Sedangkan kalau support itu tidak ditembus, dia akan bergerak naik terus menuju ini 191.53. Nah, kita lihat H4-nya. Kita lihat H4-nya apakah nanti mendukung untuk naik atau turun.
kita lihat H4-nya sedang koreksi ya, sedang terkoreksi. Ini pun juga masih sama kayak daily, supportnya di 188.33 ya. Lalu dia juga berada di atas MA. Jadi ini kalau misalkan dia pun turun, dia masih bisa berpulang untuk naik. Gitu. Ya. Jadi support 18833 itu kalau belum ditembus kita bisa buy. Nah untuk daily, untuk H1-nya kita lihat di sini momen untuk buy adalah kalau saya pakai RSI ya, itu sebaiknya kita menunggu dia untuk menembus ke atas 50%, apakah dia berhasil atau tidak. Tapi kalau ibu mau spekulasi untuk buy, di sini juga oke ya. Tapi stop loss-nya adalah kita bisa menggunakan MA 100 sebagai stop loss atau low yang di sini. Ya, low di sini berapa? 188.76 ya. Jadi sekitar 50 poin untuk stop loss-nya kalau ibu mau buy di sekitaran sini. Jadi kalau misalnya karena daily tadi itu masih membuka peluang untuk naik ya. Selama dia tidak tembus ke bawah 188.33 itu potensinya masih naik. Targetnya tadi target daily adalah 191.53. Jadi gitu. Oh gitu ya Pak. Ya, Ya terima kasih penjelasannya. ya Cukup dari saya. Ya, terima kasih Bu ya. Kosong 25717 boleh kalau mau bicara. Ibu Gen mau bicara lagi? Oh enggak, 025717 ya. Lebih keras lagi Pak suaranya. Malam, mau tanya Mas. Ya silakan Pak. Untuk USD ya. Apa? USD itu kan untuk USD. Oh dolar. Iya. USD itu kan ada rencana untuk menurunkan suku bunganya. Betul. Kalau seumpama itu jadi penurunan suku bunga, terus ekonominya kuat, itu dolarnya gimana Mas? Apakah terus lanjut atau sebaliknya? Oke. Jadi normalnya adalah secara teori ketika bank sentral menurunkan suku bunga, maka mata uangnya pasti akan melemah. Jadi dolarnya akan melemah. Ya. Sebenarnya siklusnya ada seperti tadi saya bilang, ketika suku bunga tinggi itu tidak terlalu disukai oleh bisnis, ya pebisnis atau orang-orang yang berinvestasi di negara tersebut. Karena apa? Karena kalau semakin tinggi suku bunga, berarti kan suku bunga pinjaman pun juga tinggi, gitu ya. Yang merana adalah orang-orang yang sedang berhutang, seperti orang yang beli rumah. Biasanya orang beli rumah itu berhutangnya bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 15 tahun gitu kan, karena memang mereka nyicil selama itu, gitu ya. Atau pebisnis perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pinjaman ke bank yang tadinya 0,5 bunganya hanya 0,5%, tapi ternyata ketika dinaikkan sampai di suku bunga sekarang 5,5%, itu menjadi beban bagi mereka. Ya. Jadi menurunkan suku bunga itu adalah keharusan ketika nanti inflasinya sudah bisa dikendalikan, Pak. Nah, jadi karena apa? Karena ketika si pebisnis ini merana dengan suku bunga tinggi, mau nggak mau ekonominya bakal turun. Ekonomi bakal turun, nanti juga menjadi seperti tadi penurunan ekonominya nggak mau jatuh tajam ya, karena itu yang dikhawatirkan oleh bank sentral. Bank sentral pengennya penurunan ekonomi itu melandai gitu, tidak jatuh tajam. Jadi penurunan suku bunga itu wajib atau harus ketika inflasi sudah bisa dikendalikan. Gitu. Nah, efeknya adalah memang dolar akan melemah. Ketika suku bunga diturunkan, dolar akan melemah. Nah, nanti kalau siklusnya adalah ekonominya akan menguat lagi karena pebisnis itu lebih giat lagi dengan suku bunga yang baru, yang lebih rendah. Nanti ekonominya akan menguat lagi, nanti dolar akan kembali naik. Tapi siklusnya nanti dolar akan menurun dulu, melemah dulu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan manfaat dari live Telegram kali ini. Dan juga
kita ingatkan ada giveaway, nanti silahkan diikuti cara-caranya. Mudah-mudahan ada yang dari Indonesia bisa mendapatkan giveaway yang dibagikan ya. Silakan pantau terus Telegram FBS, ikuti cara-cara giveaway-nya. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.